Oh iya, kalau jungkir terus ya enggak ada waletnya, keju jungkir terus. Jangankan beternak, kita kerja apapun kalau setengah-setengah ya nggak mungkin bisa merasakan hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pinus Camp Banyuwangi. Channel seputar kegiatan wisata, wisata alam, wisata buatan, dan wisata minat khusus. Sobat Pinus Camp Banyuwangi, pada kesempatan kali ini kita bergeser di salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin di beberapa kesempatan yang lain kita mengunjungi destinasi wisata yang berupa wisata alam dan wisata buatan maupun wisata minat khusus. Sobat Pinus Camp Banyuwangi, pada kesempatan kali ini kita singgah di salah satu destinasi yang bisa kita jadikan tujuan kegiatan wisata edukasi, tepatnya di salah satu peternakan kambing yang ada di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Selain diambil daging, di tempat ini kambing itu juga menghasilkan susu. Nah, sore hari ini kita akan belajar bagaimana merawat kambing hingga bisa menghasilkan susu dan tentunya bisa menopang ekonomi keluarga. Sobat Pinus Camp Banyuwangi, kita sudah bersama Bapak Ropi'i. Boleh diceritakan Pak, ide awal memulai usaha kambing ini Pak? Ya, karena kambing sudah menjiwai sama kita kok. Jadi kayaknya ya itulah yang bisa kita jadikan, ya bukan penghasilan utama lah, tapi ya penopang utama untuk tambahan ekonomi sehari-hari. Ya Pak, dalam memulai beternak kambing ini modal apa sih? Kira-kira itu modal, adakah modal ideal gitu? Ideal, kemudian seadanya itu gimana? Yo ada, kalau seadanya ya enggak jadi loh. Modal seadanya. Idealnya itu berapa Pak? Misalkan kita mulai dan bisa terus berkelanjutan. Ya idealnya kita harus mengukur kondisi kita mau beternak berapa, kan kita hitung-hitung dari harga kambing itu sendiri dan dari habis biaya berapa kita buat kandang, kita harus kalkulasi dulu. Bukan istilah kita, misalkan kita punya uang 10 juta lah, ya kita harus ngukur 10 juta itu kira-kira dibelikan kambing berapa ekor. Jadikan misalkan kambing 5 ekor, kita siapkan ya kandang untuk khusus 5 ekor dulu. Misalkan 5 ekor itu seharga 2 jutaan, ya yang 2 juta kita siapkan untuk kandang. Itu sudah bisa jalan Pak ya? Insya Allah kita bisa jalan, tergantung dari kita dan niat kita, perawatan kita. Kalau perawatan kita baik ya bagus, ya insya Allah kita bisa jalan. Untuk di peternakannya Pak Ropi'i ini, di sini itu apa saja Pak yang dihasilkan dari peternakannya?
Kalau dari peternakan saya itu semua menghasilkan duit lah. Tapi ya tergantung ukuran dan ya misalkan ya dagingnya juga menghasilkan, susu juga menghasilkan, breedingan dari keturunan itu menghasilkan. Terakhir ya kotoran itu juga menghasilkan. Oh, dari pupuknya Pak ya. Jadi pupuk ya Pak. Pupuk kandang kita olah, kita kasihkan ke tanaman pertanian kita. Ya kita hasilnya dari pertanian itu kan juga bisa untuk tambahan ekonomi kita. Kalau saya lihat dari apa ini, dari peternakannya jenengan ini kan, dari peternakan Bapak ini sepertinya kan sudah bertahun-tahun Pak. Okay. Sudah berapa tahun dan mengalami pasang surut? Wah, kalau mulai awal sampai sekarang ya puluhan tahun, mulai ibaratnya enak-enakannya ngomong tuh sejak lahir sudah dikasih arit untuk cari ramban. Ya suka dukanya ya jungkir balik ya sudah sering kali. Ada jungkir ada baliknya. Oh iya, kalau jungkir terus ya tidak ada baliknya, keju jungkir terus. Iya. Ya awal kita mau beternak itu memang kita harus konsisten, juga harus memang benar-benar kita menjiwai di ternak itu sendiri. Makanya kalau kita beternak, jangankan beternak, kita kerja apapun kalau setengah-setengah ya nggak mungkin bisa merasakan hasilnya. Jadi ya niat kita untuk beternak ya memang harus kita geluti di ternakan itu sendiri. Jangan setengah-setengah. Ya kalau pakannya terutama hijauan harus ada pakan hijauan, itu intinya utamanya pakan untuk ternak hijauan. Kalau jenisnya kayak konsentrat, ampas tahu, itu kan pakan tambahan. Kalau kita juga seperti kita ya harus ada tambahan-tambahan juga. Kalau mengandalkan hijauan misalkan untuk menambah produksi susu, misalkan satu induk kalau kasih hijauan tiap hari keluar 1,5 liter, kalau kita kasih tambahan konsentrat apa ampas tahu kan bisa 2,5 liter, bisa tambah 1 liter lah minim per harinya. Untuk yang produksi susu Pak, satu indukan itu per hari mampu berapa? Tergantung kambing itu sendiri. Misalkan kambing baru laktasi 1, beranak 1 kali, itu 1 hari kalau untuk sapera itu ya bisa 1,5 liter, 2 liter. Tapi kalau untuk Jawa Randu ya minimnya 1 liter lah untuk laktasi 1. Tapi kalau laktasi sampai ke 3 kalinya, 4 kali, kalau sapera itu bisa keluar 4 liter juga. Karena memang sapera itu memang asli kambing perah. Jadi ya produksi susunya banyak, bagus. Jadi di sini itu ada jenis-jenis apa aja Pak? Sapera sama PE. Sapera sama PE. Oh yang apa? Yang tanduknya panjang itu? Itu sapera. Sapera. Telinganya agak jepiping. Itu sapera. Yang telinganya panjang, tanduk pendek, warna itu kepala hitam, itu PE, peranakan Etawa. Inisialnya itu PE, peranakan Etawa. Kalau harapan selalu berharap Pak, dari dulu selalu berharap. Tapi yang diharapkan itu nggak mau mengikuti. Ya kalau memang kita tukar pengalaman dan pekerjaan itu sudah berkali-kali, bahkan tiap ada kayaknya seperti teman-teman yang mau beternak ya kita kasih tahu, kita dampingi. Bahkan kemarin juga sempat ada pelatihan tentang peternakan kambing di sini. Itu ya sudah jadi motivasi untuk beternak teman-teman.
Baik Sobat Binus Camp Banyuwangi, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bapak Robi, peternak kambing perah yang ada di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi Sobat Binus Camp Banyuwangi yang ingin berkunjung ke Banyuwangi dan menjadikan peternakan kambing sebagai salah satu tujuan wisata edukasi, mungkin bagi sekolah, mungkin bagi lembaga ataupun bagi organisasi yang lain. Demikian konten kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.